الله أكبر الله Assalamualaikum warahmatullahi أكبر wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad Imamil mufassirin wa qaidil muhaddithin Hujjatul fuqaha wa qudwatil awliya'i was salihin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du, fa nas'alullah azza wa jalla an yaj'ala majlisana hadha majlisa ilmin wa fiqhin wa tadabburin li ayatihi subhanahu wa ta'ala wa tafakkurin li alaihi. كما نسأله أن ينور بصائرنا وأن يصحح المعاملة فيما بيننا وبينه على الكتاب والسنة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يهبنا حسن الظن به وحسن الاعتماد عليه، إنه نعم المولى ونعم النصير وعلى ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. اللهم بارك لنا وسائر أمة محمد صلى الله عليه وسلم fi sairi ayyamihim birahmatika ya arhamar rahimin. Sidang jamaah subuh yarhamkumullah, para pendengar di rumah melalui siaran radio Baitur Rahman Serambi FM dan juga Radio Republik Indonesia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, keberkahan di subuh hari ini dan di hari-hari mendatang jika Allah memberikan umur kepada kita, amin ya rabbal alamin. Sebagaimana kita sampaikan pada beberapa pertemuan tentang permasalahan kelebihan, tentang tema dan pokok bahasan kelebihan ayat-ayat suci Al-Quran dan surah-surah di dalam Al-Quran, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah sampaikan tentang kelebihan surah Al-Waqi'ah, dan insyaallah pada pagi ini kita akan lihat kelebihan salah satu surat yang diturunkan setelah surah At-Tur, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah ini menghimpun 30 ayat di dalamnya, yaitu dalam tertib mushaf dia tertulis setelah surah At-Tahrim dan sebelum surah Al-Qalam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemampuan untuk membaca surah ini dan mengamalkannya atau mengamalkan bacaan kita di setiap harinya. Surah ini adalah surah Tabarak, atau kita sering menyebutnya surah Al-Mulk, kerajaan atau kekuasaan. Disebut di ayat yang pertama, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Kedua-dua penyebutan ini menjadi nama surah. Surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci, maha tinggi Allah Subhanahu wa taala yang dalam kekuasaannya lah akan kerajaan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basar hal tara min futur thumma irji'il basara karratain yanqalib ilaikal basaru wa huwa khasi'u wa huwa hasir. Ini ayat-ayat
di surah Al-Mulk secara umum memberikan gambaran pada kita tentang kekuasaan Allah yang maha hebat, maha dikjaya, maha kuat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan beberapa ayat-ayatnya seperti penciptaan langit dan bumi, kemudian penciptaan bintang gemintang yang dijadikan sebagai batu untuk melempar syaitan yang mendengar berita dari langit. Kemudian juga azab terhadap orang kafir dan nikmat kepada orang-orang yang baik, yang beriman dan melakukan amal saleh. Kemudian ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang tidak bersyukur dengan mengeringkan bumi ini, ya, dengan mengambil airnya sehingga bumi ini menjadi kerontang dan manusia tidak akan mampu untuk mendatangkan air itu. Apalagi kebutuhan yang utama dari kebutuhan-kebutuhan manusia adalah air itu sendiri sebagai sumber kehidupan, di mana tubuh kita ini pun tercipta dari 70% atau 72% unsur air di dalamnya. Sehingga Allah sebutkan ara'aitum in asbaha ma'ukum ghaura faman ya'tikum bima'in ma'in. Kalau air itu dijadikan kering bumi, dan air yang kalian minum, yang kalian gunakan dijadikan kering, ghaura famayatikum bima'in ma'in, maka siapa yang akan memberikan atau mendatangkan air kepada kalian? Tentu tidak ada. Maka wajib kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala terhadap kita ini. Juga di dalam surah Al-Mulk nanti akan kita sampaikan ayat yang ke-14, Allah menyebutkan ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Bukankah Allah yang maha menciptakan lebih mengetahui apa yang diketahui oleh Allah semuanya, terutama apa yang disampaikan di dalam ayat yang ke-13, wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Wa asirru qaulakum, pelankan atau rahasiakanlah ucapan kalian, aw ijharu bih, atau lantangkan dia. Innahu alimun bidzatis sudur, sesungguhnya dia Allah maha mengetahui rahasia hati. Dirahasiakan oleh kita, bicara di dalam hati, thinking about, bisa kita berpikir, tafakur, ataupun hendak membuat sebuah konspirasi untuk melawan Allah dan Rasulnya, menentang ayat-ayatnya, melecehkan akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dengan cara apapun Allah Maha tahu. Kalau lantangkan pun dengan melawan akibat kesombongan, ego yang menguasai daripada manusia, juga demikian Allah Maha mengetahui. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ya, bukankah Allah mengetahui, ya, Allah yang mana yang menciptakan manusia itu sendiri. Dan ini menjadi semacam hal yang sangat substansi di dalam surah ini, sehingga para ulama membacakan surat, ada di antara ulama membaca surah Al-Mulk ini sampai dengan senilai dengan hitungan huruf yang ada di dalam ayat 14 ini. Itu ada 2012 nilai yang ada di dalam huruf-huruf yang ada di dalam ayat 14 ini. Nanti insya Allah di akhir akan kita sampaikan lagi perhitungannya. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, apa saja kelebihan dari
surah Al-Mulk. Mungkin di rumah para jamaah melalui siaran radio bisa mendengarkannya. Surah Tabarakalladzi biyadihil mulk ini termasuk ke dalam surat-surat yang dapat memberikan kelanggengan bagi kita, dapat memberikan jalan untuk terbebas atau terhindar dari berbagai macam kesulitan. Ada kesulitan di depan kita, mungkin semua kita tidak tahu apa kesulitan yang akan kita hadapi. Sidang jamaah yang dirahmati Allah. Namun yakinlah bahwa kesulitan itu akan ada. Kepahitan itu akan ada, kegetiran itu akan ada. Dari mana kita bisa memastikan kalau hal-hal yang pahit, yang getir, yang susah akan kita hadapi? Yaitu dengan memahami tabiat daripada dunia ini, bahwa dunia adalah untuk ujian, dunia untuk cobaan, dunia untuk penyeleksian. Siapa yang sungguh-sungguh ketika dia mengucapkan amantu billah, ya, aku beriman kepada Allah, dan siapa yang pencundang, yang pendusta, setelah dia mengucapkan amantu billah lalu hatinya mengolok-olok, dia hanya hiasan di mulut saja, atau kata orang sekarang lip service saja, kebohongan belaka. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir, wa ma hum bimu'minin. Padahal mereka itu tidak beriman sama sekali. Surah Al-Baqarah di awal, kisah orang-orang munafik, lain di mulut, lain di hati, bermuka dua, ya, musang berbulu ayam. Itu kata perasa di dalam idiom bahasa kita. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, jadi kesulitan itu akan kita hadapi. Nah, kesulitan-kesulitan itu pertama Allah akan hindarkan dengan kita sering membaca surah Al-Mulk, atau bila kesulitan itu datang kepada kita, maka dia akan menjadi mudah, akan menjadi pengingat bagi kita, akan menjadi sesuatu yang menghibur, tidak akan menggelisahkan, tidak akan merugikan, ya. Atau lebih penting lagi adalah kesulitan yang akan kita hadapi bukan hanya kesulitan yang ada di dalam kehidupan dunia ini, tapi kesulitan yang akan ada di alam kubur dan alam akhirat. Karena itu sidang jamaah, di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak disebutkan tentang kelebihan dari surah Al-Mulk ini. Pertama, surah Al-Mulk akan memberikan pertolongan dengan izin Allah, ya, dengan lisan Rasulullah, itu dengan hadis maksudnya, ya, terhadap orang yang membaca surah ini. Pertolongan yang dimaksud adalah syafaat. Surat ini mampu memberikan syafaat kepada orang yang membaca. Kemudian menghilangkan atau menjadi benteng atau pencegah atau perisai baginya dari berbagai keburukan. Lalu yang ketiga, dia akan menjadi pembela, ya. Dengan bahasa sekarang itu
menjadi advokat, ya, menjadi pengacara, menjadi satu wujud firma hukum bagi orang yang sering membaca lalu memberikan pelayanan, ya, pembelaan terhadap dia, ya, di depan Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti masuk ke dalam surga orang yang membacanya. Dia juga merintangi seseorang dari azab di dalam kubur. Kemudian yang kelima, meneguhkan seseorang ketika dia ditanya oleh malaikat penyoal di dalam kubur. Alhamdulillah. Malaikat Munkar dan Nakir yang datang, yang sering kita dengar dan juga kita lakukan ketika kita kuburkan mayat. Kita turunkan bismillahi ala millati rasulillah, lalu ditalqinkan, ya. Di antara salah satunya adalah idza ja'akal malakanil muwakkalani bika wa huma munkar wa nakir fala yufzi'aka wa la yurhibaka fa'lam annahuma khalqun min khalqillahi azza wa jalla fa idza sa'alaka man rabbuka, dan seterusnya. Nah, ini malaikat ini datang memastikan, bertanya tentang pengakuan kita, karena memang itu perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika datang untuk bertanya, semua akan takut karena wujudnya itu dalam rupa dan tampang yang mengerikan. Suaranya menggelegar. Itu Al-Harits Al-Muhasibi menyampaikan bagaimana dia lebih keras daripada halilintar ketika bersuara. Memang demikian tipe suaranya, tampilannya mengerikan sekali, ya. Tapi ketika dua malaikat ini datang, surah Al-Mulk mengatakan kepada si pembacanya, tenang, jangan takut, sebagaimana kita mentalkin tadi. Ya, fala yufzi'aka, jangan engkau merasa gundah, ketakutan. Wala yurhibaka, lalu membuat engkau khawatir yang berlebihan, jangan. Ini akan diberikan peringatan ini, diteguhkan orang yang tertidur meninggal di dalam alam barzakhnya oleh surah Al-Mulk. Kemudian malaikat terpaksa harus pulang lagi, ya, bolak-balik, ya, karena tidak bisa masuk, tidak bisa mendekat, ya, bolak-balik malaikat itu di alam kuburnya. Kemudian juga memberikan ketenangan. Kalau tadi dari keteguhan pertanyaan malaikat, ini akan diberikan ketenangan kalau kita sering membaca surah Mulk itu dari mengenaskannya keadaan kubur, dari mengerikannya alam kubur itu. Alam kubur itu sangat mengerikan, ya. Karena yang kita bayangkan bukan hanya kita berada di dalam tanah yang dipenuhi dengan air, atau rasa dingin yang mencekam, kesendirian, gelap gulita, ya, berteman hanya dengan binatang-binatang yang mengerat di dalam tanah, ya, dengan cacing, dengan ulat dan lain sebagainya. Aroma tubuh kita sendiri yang berbau busuk, yang lebih busuk dari aroma tubuh yang pernah mati apapun di dalam kehidupan ini. Dan itu terkurung di dalam, tidak terbawa oleh udara, ya. Jadi sebuah pemandangan yang mengerikan. Lalu perlahan-lahan tubuh kita itu hancur, menggelembung, meletus, berair, bernanah, ya. Begitulah
kita hidup. Mengerikan. Itu secara fisik. Tapi yang dimaksud mengerikan karena secara fisik ini memang menakutkan, tapi sesungguhnya sama dengan kuku kita nih. Kita kalau potong kuku, itu kuku kita buang, tidak ada kita simpan nih, jangan busuk. Rambut ke tempat tukang pangkas dicampur sama rambut orang, kita tidak gelisah. Tubuh kita seperti itu. Secara fisik seperti itu, sesuatu yang dia diciptakan dari tanah akan kembali kepada tanah. Bukan itu yang mengkhawatirkan, tapi secara keimanan, ruh dan nyawa kita berada di alam barzakh. Walaupun dinamakan alam kubur, tapi bukan kubur yang dimasuk kita lihat itu, karena itu sempit, ya seperti itu 1 meter ya, atau 2 meter kali 1 meter misalnya. Tapi kubur itu bisa menjadi raudhah min riyadil jannah atau hufrah min farin nar, kebun atau taman dari taman surga, maupun dia menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Ini yang sangat mengerikan. Karena itu kengerian kubur ini akan menjadi hal yang tidak menakutkan dengan hadirnya surah Al-Muluk menemani kita dan memberikan ketenangan terhadap rasa ketidaknyamanan itu. Nah, inilah ya beberapa kelebihan dan keutamaan daripada surah Al-Muluk. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna suratan fil Qur'an 30 ayat. Di dalam Al-Qur'an sungguh ada surah terdiri daripada 30 ayat. Itu akan memberikan syafaat bagi seseorang hatta ghufiralah, sampai dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekeh dia nih. Ya. Dia menjadi bodyguard ya, pelindung, dan ini semua dengan izin Allah, karena itu adalah kalam Allah. Kata Nabi, wahiyya tabarakalladzi biyadihil mulk. Ya, karena ada juga surat lain nanti 30 ayat, tapi bukan ini yang dimaksud. Ya. Bukan ini. Hanya yang dimaksud adalah surah Al-Muluk, sehingga Rasulullah sebutkan langsung wahiyya tabarakalladzi biyadihil mulk. Kata Imam Al-Manawi di dalam Faidul Qadir lebih kurang, maksudnya adalah orang yang selalu melazimi membaca surah Al-Muluk 30 ayat, baik siang maupun malam. Tidak mesti dibacanya malam. Nanti ada riwayat menyebutkan bacanya malam. Memang lebih utama membaca malam, apalagi sebelum tidur. Maka itu yang dipraktekkan oleh para ulama dan dipraktekkan oleh masyarakat Aceh, ya, masyarakat kita, mengikuti kata-kata atau petunjuk atau arahan dari para ulama sidang jamaah yang dirahmati Allah. Terutama di Aceh itu pun secara khusus lagi ibu-ibu. Nah, kita bapak-bapak ini sibuk di kedai kopi kan, pulang langsung ngorok. Kadang-kadang sebahagian yang laki-laki pulang nanti salat isyanya, ya, kata istri, udah isya belum kok tidur terus? Nanti bentar lagi sekalian sama tahajud, sekalian sama subuh nanti jam 10, jam 8. Ini persoalan. Padahal tidak demikian. Letakkan salat di ujung kepedulian kita. Lalu kemudian ikuti salat itu dengan amal yang saleh yang lain. Dan insya Allah dengan kesungguhan kita, keikhlasan kita, keteguhan kita dalam salat, maka dia akan membawa kepada kebajikan.
Sesuatu yang baik itu akan selalu menuntun kepada kebaikan yang lainnya. Ya, sama persis seperti kejujuran. Dalam salat kalau kita jujur, ya jujur hati, jujur pikiran. Ya. Innas sidqa yahdi ilal bir. Ya. Kejujuran itu dia mengarahkan kepada kebajikan. Maka secara umum Rasul katakan, ya, seperti itu. Secara khusus, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau orang menjaga salat itu tertegah dia dalam semua hal. Yang keji dan mungkar, apalagi yang ketek-ketek, yang kecil-kecil, itu sudah hilang dengan sendirinya, ya. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebajikan itu akan menghapus keburukan. Ya. Nah, itu dia. At-taqwa hahuna. Takwa di sini, ya. Amantu billah. Tsumma istaqim. Bicara iman kepada Allah. Mengakui aku beriman kepada Allah. Tsumma istaqim. Kemudian konsistenlah, teguhkan pendirianmu dalam ucapanmu itu. Kalau jujur kita, ya dia akan terbawa ke arah itu. Baik, sidang jamaah dan pendengar di rumah, saya kira demikian sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari kita baca surah Al-Muluk. Bila tidak mampu setiap malam, bacalah dalam 3 malam sekali, atau dalam 1 pekan 2 kali. Kalaupun tidak, ambil 1 kali. Sebagaimana kita baca malam Jumat surah Al-Kahfi misalnya, ya. Atau sambil baca Yasin. Kalau Yasin ibu-ibu itu sudah sering kali. Ya, coba baca seperti itu. Insya Allah Allah berikan pada kita kebajikan dunia dan akhirat. Insya Allah. Allahumma ij'alna mimman yaqra'ul Qur'an al-karima ana al-laili wa atrafan nahar biwajhikal karim ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا.